Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 13 Maret 2023. Ya, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview perdagangan IHSG minggu lalu. Ya, di layar teman-teman ini adalah chart multi chart yang kodenya 0500 dari Hotsbisi Mira Asset, dan ini adalah chartnya indeks IHSG. Nah, di sini saya toolnya memakai candlestick, kemudian MA5, MA20 dan MA60 atau MA50 juga boleh. Kemudian bawahnya ada volume chart, kemudian ada MACD, dan yang terakhir ada RSI untuk momentum. Dan kalau kita lihat secara teknikal memang IHSG sekarang posnya lagi konsolidasi ya, lagi sideways, dan kalau kita tarik garis memang secara jangka menengah memang dia hampir ngetes dari downtrend channelnya beberapa bulan lalu yang bisa ketembus, kemudian sekarang sudah mulai mendekati lagi dari downtrend channelnya. Harapannya sih semoga IHSG masih bertahan ya di kisaran 6.700, nggak jebol, karena kalau misal nanti IHSG jebol dia bisa turun ke bawah lagi nih ya. Kalau kita lihat support berikutnya di sini ya. Jadi ini udah deket sih 76750, dan ini kemarin sempat ketembus dan tutup di atasnya lagi. Kalau ini ketembus ya bisa menguji support bawahnya lagi sekitar 66 sampai 6644 ya. Dan ini kalau misalnya ketembus, ini mengkonfirmasi bahwasanya IHSG dalam fase downtrend secara jangka menengah seperti itu. Oke, itu dari sisi trennya. Kalau kita lihat dari sisi MAC-nya juga sama, masih fase distribusi. Di sini terlihat histogramnya berbentuk lembah atau istilahnya polanya negatif. Kemudian kalau kita lihat dari sisi momentum secara RSI memang di sini sudah oversold atau jenuh jual, dan sebetulnya ini momentum sih, harusnya momentum untuk IHSG bisa bangkit atau rebound, karena di sini kita lihat bahwasannya dia udah di bawah 30%, menandakan sebetulnya udah murah IHSG ini ya secara daily. Oke. Dan kita berharap aja semoga beberapa hari ke depan IHSG bisa segera bangkit, karena memang di bulan April itu rame-ramenya musimnya bagi dividen, dan beberapa saham big cap memang belum mengumumkan, belum menginformasikan di media mengenai dividen yang akan diberikan, dan itu seharusnya menjadi sentimen positif untuk IHSG ke depan seperti itu ya teman-teman. Oke, next kita langsung aja kita bahas saham malam hari ini. Yang pertama di list saya ada Telkom, kemudian BSDE, ada Dewi, ada Hill, dan ada NICL. Oke, kita langsung bahas big cap-nya dulu, yaitu Telkom ya. Kita ganti kodenya Telkom. Ya, ini adalah chartnya Telkom. Ya, memang kalau kita lihat secara jangka menengah kemarin memang kita lihat dia downtrend ya. Dan ini sudah ketembus dari downtrend channelnya dia secara short term, memang sudah membentuk pola higher high, higher low, dan ini menandakan bahwasannya si Telkom ini sudah memasuki fase bullish ya, bullish jangka pendek. Dan ini kalau kita lihat kemarin candle 3 hari terakhir ini candlenya bullish. Ini juga bergerak di atas MA5, dan ini menurut saya positif. Dan berikutnya Telkom sudah memasuki level psikologis 4000, dan dia akan mencoba ngetes di resist terdekat di sini ya. Ini sekitar 4040. Apabila ini bisa ketembus, Telkom akan menguat menuju resisten berikutnya kisaran 4200.
Dan ini saya lihat mungkin secara swing ya, karena kita lihat beberapa hari terakhir memang blue chip itu naiknya nggak banyak. Jadi kayak saham semacam Telkom ini naik 1% aja udah lumayan bagus ya. Jadi kalau teman-teman yang punya dana gede, kemudian kepengen trade yang agak safety, mungkin bisa Telkom bisa jadi pilihan. Walaupun cuma 1%, tapi kita mainnya ke size lotnya ya. Jadi size lotnya digedein ya agar bisa lumayan lah dapat profitnya walaupun cuma 1%. Dan lebih enak lah kalau kita trading blue chip di saat pasar yang lagi sideways dan sulit seperti ini itu ya. Terus kalau kita lihat secara MACD, secara tren indikator di sini melihat ya MACD-nya masih kelihatan bullish, histogramnya masih ke atas positif ya. Terus kemudian kalau kita lihat secara momentum RSI di sini memang masih menunjukkan bullish ke atas dengan strong up ya, kisaran 60%. Jadi Telkom ini secara short term masih bagus untuk kita trading, dan untuk kita swing masih oke. Ada potensi kenaikan sekitar 5% apabila ini berhasil break di 4040, targetnya ke 4200. Oke ya. Terus kemudian kalau kita cek secara foreign inflow, memang secara 2 minggu terakhir kelihatan asing outflow ya di sini, namun nggak banyak. Tapi secara 2 terakhir tanggal 9 dan tanggal 10 kemarin, asing sudah mencatatkan net buy di sini. Di sini ada net buy 116 miliar dan 69 miliar, dan ini menjadi sinyal positif untuk Telkom. Oke ya, jadi itu kita lihat Telkom reviewnya seperti itu. Kita langsung aja next ke BSDE. BSDE ini sektor properti ya teman-teman. Nah kemarin barusan dia rilis laporan keuangan kuartal full year ya. Jadi laporan keuangan full tahun 2022 dan labanya positif, naik double digit ya kemarin untuk laba tahunannya, dan langsung direspon positif oleh market. Sempat naik 4% di 990, namun closingnya didorong turun ya walaupun nggak banyak. Nah ini ada shadow di atas atau ekornya di atas, menandakan ada tekanan jual menjelang closing ya. Dan kalau kita lihat volume positif, kenaikan mencapai 500%. Kemudian kalau kita lihat secara MACD ini hampir golden cross. Jadi saya prediksi mungkin maybe besok atau lusa dia kalau golden cross, histogramnya bisa positif dan bisa kembali uptrend. Dilihat dari segi momentumnya dia masih strong up ke atas, mengindikasi tren harga saham masih cukup kuat. Dan kalau kita lihat di sini pola harga sahamnya membentuk pola double bottom ya di sini. Ini bottom yang pertama, ini bottom yang kedua. Nah, biasanya kenaikannya setara dengan panjang dari lowernya ini ya. Nah, kemungkinan di sini kalau kita lihat dengan resist terdekat di sini ya 1995, karena kemarin memang ada yang dorong turun, memang sudah dekat resist. Jadi kalau kita lihat misalnya besok secara bid offer di sini si BSDE ini rame, kemudian secara transaksi di sini yang HK lebih gede dibanding yang HKI yang sell secara volume ya, minimal paling enggak 50% lah atau 2 kali lipat dari yang sell. Nah kita bisa entry ya. Oke, dan kalau kita lihat memang si BSDE ini secara jangka menengah memang sideways ya, sideways panjang sekali. Dan teman-teman jangan lupa kalau kita lihat saham yang dalam trend sideways adalah sebetulnya adalah saham yang dalam fase akumulasi ya, dalam fase akumulasi. Kalau teman-teman belajar mengenai do teori, sebetulnya saham ini berada di fase akumulasi. Kalau saham itu sudah uptrend, itu dia
berada di fase partisipasi. Jadi di situ publik sudah mulai masuk dan masyarakat retail sudah mulai masuk di saham-saham tersebut. Dan ada saatnya sudah fase distribusi. Jadi sebetulnya timing kita untuk trade saham yang lagi murah tuh seperti ini, lagi sideways di bawah gitu ya. Cuman ya memang karena sektor properti ini lagi slow down, jadi ya sektornya belum kelihatan bullish. Ya teman-teman nggak bisa istilahnya buy hold ya. Tetap mungkin kita scalping pendek, trading pendek, dan nanti kalau udah confirm kelihatan sudah bullish, kita bisa buy hold, dipakai swing juga bisa. Oke ya. Saya rasa cukup mengenai BSDE, kita langsung aja ke Dewi. Saham ini kemarin memang sempat saya info juga di grup, terus tab tradingnya juga saya ajarin teman-teman di grup. Cuman untuk kita lihat dia udah naik 3 kali ya, ini 3 hari terakhir, 1, 2, 3 ini naik 11%, naik 9%, dan ini naik 12%, total hampir 30% kenaikan dalam 3 hari terakhir. Namun saham ini dia adalah all time high ya, walaupun saham baru IPO tahun lalu bulan Juli, belum ada 1 tahun. Cuman kita lihat di bulan 6 ini, di bulan Maret ini dia sudah all time high di 354. Dan biasanya kalau saham yang terjadi tren positif all time high itu menandakan dalam fase strong uptrend, jadi masih bisa ke atas lagi. Cuman kalau kita lihat dari sisi daily chart, ini dia candlesticknya udah di atas MA5 jauh ya, dan udah 3 kali naik, seharusnya ada koreksi wajar. Nah, ada pullback dulu ya, kemungkinan akan turun ke 326 kalau misalnya besok skenarionya dia turun. Tapi kalau ternyata di skenarionya dia naik, teman-teman masih bisa scalping, walaupun secara risk sama reward memang hampir 50-50 ya istilahnya, karena udah naik 3 kali. Ini yang teman-teman perhatiin. Tapi kalau teman-teman ngelihat perdagangan Dewi selama 3 hari terakhir, yang menarik di sini adalah asing ini biasanya masuk ke saham-saham blue chip atau second liner. Nah ini saya lihat sebetulnya Dewi ini adalah saham IPO yang notabene adalah saham yang kategori small cap, saham yang market kapitalisasi pasarnya kecil atau saham lapis 3, bisa kita sebut sebagai saham gorengan juga gitu loh teman-teman. Nah ini aneh, cuman ini saya nggak sebagai patokan sih, karena karena asing memang sebetulnya ke saham-saham seperti ini nggak yang selalu konsisten akumulasi gitu loh. Nah yang menarik di sini adalah dari sisi transaksi. Kalau teman-teman ngamati perdagangan Dewi 3 hari terakhir, yang membuat dia selalu naik, bahkan rata-rata naik di atas 10%, adalah secara transaksi yang HK dengan YHQ itu selalu dominan yang HK ya. Bahkan ini yang HK 1,1 juta lot, yang HQ 300.000 lot. Jadi udah 2 kali atau 3 kali lipat lebih dari yang HQ. Jadi top buyernya lebih kuat, lebih dominan seperti itu. Dan ini memang karakter Dewi seperti itu sih, kelihatan banget. Jadi biasanya saham itu kalau yang HK-nya lebih gede, kadang di pertengahan sesi 2 atau sesi berikutnya itu biasanya ada yang guyur juga gitu, ditampung, ada yang guyur, tampung, ada yang guyur. Nah ini ditarik ke atas terus 3 hari terakhir ini gitu loh. Nah itu kalau kita lihat ciri khasnya sisi transaksi seperti itu. Trade booknya juga seperti itu sih, trade booknya dia konsisten ya, jadi setiap ada yang tebel dia makan, naik ke atas lagi dia makan gitu ya. Jadi seharusnya teman-teman yang biasa trading Dewi hafal sih dari sisi type reading bid overnya seperti itu. Nah besok memang secara teknikal udah sangat tinggi sih, kalau saya pribadi juga menyarankan teman-teman untuk hati-hati untuk scalping. Tapi dengan adanya all time high, biasanya saham yang all time high akan all time high lagi. Nah kalau momentumnya masih dapat, masih ditarik ya teman-teman, dia transaksinya masih oke, ya scalping silahkan gitu.
tapi dengan size money management atau porsi yang kecil ya tentunya, karena ini saham yang sangat volatil, saham gorengan istilahnya seperti itu. Oke, berikutnya kita langsung aja masuk ke HIL. Oke, HIL ini juga merupakan saham IPO yang notabene secara historis kita belum bisa ngelihat secara track recordnya ya. Cuman secara chart kita lihat dia momentumnya dan trennya masih strong uptrend. Ini juga all time high juga sih, posisi di 1700 kemarin menunjukkan all time high, dan ini menurut saya bagus. Masih ada potensi kalau selama misalnya besok dia bisa balik di atas 1700. Kalaupun koreksi wajar, dia kemungkinan akan koreksi di dekat MA5 ini ya, kemungkinan. Tapi kalau ternyata besok masih lanjut naik, kalau 1700 lewat misalnya 1705, 1710, dia masih bisa ada harapan ke 1750 hingga 1800 ke level psikologis berikutnya. Nah, itu kita trade aja kalau momentumnya masih dapat. Tapi kalau koreksi wajar, tungguin aja deket MA5. Gitu aja teman-teman. Kalau trade saham yang lagi uptrend, patokannya adalah MA5 gitu loh. Udah satu-satunya jalan itu. Karena kalau dia udah jebol di bawah MA5 pasti akan turun yang tajam pastinya seperti itu. Nah, ini juga saham yang kategorinya small cap ya di sini. HIL di sini juga kecil, market kapitalisasinya kecil, dan kita lihat bid overnya juga tipis. Jadi teman-teman kalau masuk misalnya bid over seperti ini, jangan masuk sekali beli langsung 500 tuh, jangan, cicil 100 gitu ya. Yang punya dana gede jangan sekali-kali beli itu 50% dari total volume yang ada. Misalnya di sini volume ada 2000, beli langsung 1000 tuh jangan, nanti kelihatan bandarnya teman-teman. Kayak gitu ya, malah di prank, diguyur biasanya kayak gitu. Jadi kalau beli dicicil biar nggak kelihatan. Oke ya, itu saya kira itu ya tentang HIL. Kita langsung aja ke saham terakhir yaitu NICL ya. NICL ini kalau teman-teman lihat di video-video saya yang sudah lama, 2 minggu lalu, bahkan 1 bulan yang lalu, itu sering saya rekomendasikan, bahkan pernah di bawah 200 saya rekomendasikan untuk buy, scalping terus. Nah, terbukti memang saham ini lagi bagus ya, secara teknikal lagi bagus. Ini secara jangka menengah panjang juga lagi strong uptrend masian ya. Nah, ini kita lihat secara weekly chart, di sini MACD-nya masih ke atas, masih positif walaupun sudah turun. Terus kalau secara monthly ini masih strong ya, ke atas. Jadi masih kuat. Hanya saja secara daily MACD-nya di sini lagi distribusi ya sebetulnya. Nah, cuman ini sudah mulai mau naik ke atas menjadi positif ya. Kelihatan ini sudah tangganya sudah mulai naik. Terus ini candlesticknya udah berada di atas MA5 dan MA20. Ini udah tembus 300 ya. Naik di level psikologis 300 kembali. 300 ini jadi patokan teman-teman. Selama dia masih di atas 300 boleh buy. Tapi kalau di bawah 300 teman-teman bisa langsung CL lah istilahnya. Kemungkinan dia bisa turun di bawah ke 300, bisa ke 290 dekat MA5 lagi gitu. Targetnya kemana? Kemungkinan besok akan ngetes ke 318, ke 312 juga. Kalau 312, 318 lewat ya dia akan ngetes all time high-nya lagi di 330, dan ini juga berpotensi menunjukkan pola double top ya. Jadi hati-hati kalau udah deket resist. Itu aja sih, jadi ada potensi kenaikan antara 5-10%. Dan potensi lossnya kalau ke 290 ya mungkin sekitar 5% juga ya di sini. Oke. Kalau dilihat dari sisi momentum RSI, ini sudah menunjukkan signal buy, ada tanda panah, dan ini sudah crossing signal lainnya ya. Dan ini menunjukkan sinyal buy untuk NICL. Oke ya, saya rasa udah cukup, udah kita bahas semua
review malam hari ini ada Telkom, ada BSDE, Dewi, Hill, dan NICL. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semua hanya semata-mata sebagai referensi pertimbangan teman-teman dalam men-screening saham. Jadi segala transaksi adalah murni tanggung jawab teman-teman semua dan tanggung jawab pelaku pasar itu sendiri. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan membantu. Ada banyak benefit seperti grup rekomendasi, kemudian mentoring, bimbingan, kemudian live trading bareng dan lain sebagainya. Untuk benefit dan link registrasinya akan saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.